Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Herdina. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya pahami, yang saya pelajari dari sesi 1 sampai sesi 3 untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, apa sih itu akuntansi biaya? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai akuntansi biaya, mari kita bahas pertama-tama mengenai ilmu akuntansi. Nah, ilmu akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen ini adalah suatu ilmu untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu seorang manajer untuk mengambil keputusan agar terciptanya tujuan suatu organisasi. Kemudian untuk akuntansi keuangan adalah suatu ilmu untuk mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu, apa sih hubungannya akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Nah, akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Mengapa begitu? Karena dalam akuntansi biaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Bukan berdiri sendiri, melainkan berdiri di antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara layak secara ekonomi. Kemudian untuk biaya tidak langsung dari objek biasanya berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomis. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama yaitu materialitas suatu biaya. Nah, semakin kecil jumlah biaya atau semakin tidak material biaya, maka semakin kecil pula kemungkinan biaya tersebut dapat ditelusuri secara ekonomis ke objek biaya tertentu. Yang kedua yaitu ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. Perkembangan teknologi pengumpulan informasi memungkinkan perusahaan mengelompokkan banyak biaya sebagai biaya langsung. Kemudian yang ketiga ada desain operasi. Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung akan membuat fasilitas perusahaan digunakan secara eksklusif untuk objek biaya spesifikasi seperti produk tertentu atau pelanggan tertentu. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai untuk dasar bab perhitungan untuk perhitungan laba rugi dan menghitung bagaimana harga pokok produksi. Nah, di bahasan ini kita bahas mengenai jenis-jenis perusahaan, dimulai dari jenis-jenis perusahaan. Sektor perusahaan. Nah, terdapat 3 sektor perusahaan. Yang pertama itu manufaktur, kedua dagang, dan yang ketiga jasa. Apa sih manufaktur ini? Jadi perusahaan manufaktur ini perusahaan yang mengolah bahan dari bahan mentah sampai jadi dan menjual sendiri produk tersebut. Untuk perusahaan dagang ini dia hanya menjual barang yang sudah jadi. Kemudian untuk perusahaan jasa, ya tentunya perusahaan yang menyediakan jasa. Nah, kemudian mari kita bahas mengenai beberapa jenis persediaan. Nah, persediaan ini yang akan muncul di perhitungan nanti. Yang pertama itu persediaan bahan langsung atau direct material inventory. Nah, ini tuh persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur ini. Kemudian yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Nah, ini tuh barang yang baru sebagian dikerjakan, tapi belum sepenuhnya selesai. Jadi, ya barang
masih dalam proses gitu, belum selesai. Kemudian ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, ini tuh barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi, udah jadi barang jadi tapi belum dijual. Nah, dalam perusahaan manufaktur juga terdapat klasifikasi biaya, yaitu ada biaya bahan langsung. Jadi biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Nah, ini tuh barang dalam proses dan barang jadi, dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini tuh meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Nah, kemudian ada biaya manufaktur tidak langsung. Nah, ini tuh terdiri dari biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur. Nah, atau biaya overhead pabrik. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.